Setelah di video sebelumnya, saya membahas tentang 12 khalifah yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Memang Rasulullah SAW sudah meramalkan bahwa khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun. Namun umat Islam tetap memiliki khilafah selama beberapa abad setelahnya, yaitu khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Dan ada khilafah-khilafah lain sebenarnya, terutama khilafah Fatimiyah yang berada di Mesir. Nanti kita akan bicarakan khilafah Fatimiyah di video lain mungkin, karena memang cukup menarik juga untuk dibahas. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkaji beberapa hadis tentang khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Dua kekhalifahan ini sebenarnya menurut saya sudah bukan khilafah lagi, namun sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa mereka ialah raja-raja. Mengapa raja? Karena seperti raja pada umumnya mereka tinggal di istana dan kebanyakan dari mereka hidup dengan gaya hidup para raja pada umumnya yang cenderung mewah. Meskipun ada beberapa khalifah yang gaya hidupnya sangat sederhana dan jauh dari mewah seperti Abdullah bin Zubair dan Umar bin Abdul Aziz. Namun secara umum, para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas memang hidup dengan gaya hidup para raja meskipun tetap dengan gaya hidup Islami. Meskipun demikian, ternyata kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbas juga sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat. Dalam kitab Tarikh Khulafa karya Asyuti, kita juga akan menemukan pembahasan tentang hal ini. Yang pertama, Asyuti menuliskan tentang hadis-hadis yang mengingatkan akan adanya kepemimpinan dari kalangan Bani Umayyah. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh At-Tirmizi bahwa Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, tatkala menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, beliau didatangi oleh seseorang. Seseorang tersebut berkata kepada Hasan, "Sawwatta wujuhal mu'minin." Engkau telah menghitamkan wajah orang-orang mukmin. Hasan kemudian menjawab, "Jangan membuatku menyesal. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat dalam mimpi beliau, Bani Umayyah berada di mimbarnya. Hal itu membuatnya terganggu. Kemudian turun ayat, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar atau surga. Dan turun pula ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian dikatakan kepada beliau, yang berkuasa setelah engkau ialah Bani Umayyah, wahai Muhammad. Hadis ini ialah hadis gharib menurut At-Tirmizi yang berasal dari Al-Qasim. Al-Qasim termasuk perawi yang dapat dipercaya namun gurunya tidak dikenal. Meskipun demikian, hadis tersebut merupakan salah satu rujukan tentang legalitas kepemimpinan dan kekuasaan Bani Umayyah. Dan dalam hadis tersebut kita dapat melihat ada ayat khairun min alfi syahr. Asyuti menjelaskan bahwa ayat tersebut menyebutkan berapa lama Bani Umayyah berkuasa, yaitu selama 1000 bulan atau sekitar 84 tahun. Kurang lebih ya. Jika kita lihat masa kekuasaan Daulah Bani Umayyah, kita akan mendapati bahwa mereka berkuasa dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau sekitar 91 tahun. Namun jumlah ini tidak murni masa kekuasaan Bani Umayyah karena Bani Umayyah pernah dikalahkan oleh Bani Zubair yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair memimpin dari tahun 64 sampai 73, yaitu selama kurang lebih 9 tahun. Maka kita kurangi 91 dikurang 9 sama dengan 82 tahun, kurang lebih setara dengan 1000 bulan. Sedangkan hadis-hadis tentang khilafah Abbasiyah cukup banyak. Antara lain yang disampaikan Daruqutni di dalam Al-Afrad dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jika anak-anakmu tinggal di tempat hitam, mengenakan pakaian hitam, pendukung mereka penduduk Khurasan, kepemimpinan akan ada pada mereka sampai mereka menyerahkannya kepada Isa bin Maryam. Hadis ini dhaif dan oleh Ibnu Al-Jauzi dimasukkan ke dalam hadis maudhu atau hadis palsu. Ibnu Asakir dalam bukunya Tarikh Dimashq meriwayatkan hadis yang mirip dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ansur Abbas wa walada Abbas 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan, Ya'am amma syarta anna al-mahdiyya min waladik, muwafaqan radiyan mardiyya. Wahai paman, apakah engkau tidak merasa bahwa Al-Mahdi berasal dari keturunanmu, yang diberi petunjuk, ridho dan diridhoi? Dan ada pula hadis lain yang lebih panjang yang dimuat oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Abdullah bin Abbas. Ia bercerita bahwa Abbas
bapaknya bercerita kepada Ali bin Abi Thalib dalam suatu pertemuan. Abbas berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan bertanya, kepada siapakah kepemimpinan akan diserahkan setelah engkau? Jika kepada kami, keluarga Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan kami lepaskan selama masih ada kelompok yang masih hidup dari kalangan kami." Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tentu saja kepemimpinan akan diberikan kepada engkau. Siapakah yang akan berbeda pendapat dalam hal ini?" Dari hadis-hadis di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Bani Umayyah dan Bani Abbas memiliki hadis-hadis yang mendukung kepemimpinan mereka. Selain itu, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa khilafah itu ada di dalam masyarakat Quraisy, dan keduanya, Bani Umayyah dan Bani Abbas, adalah dari kalangan Quraisy. Lalu bagaimana dengan khilafah Fatimiyah? Khilafah ini juga merupakan salah satu khilafah yang besar, dan pada masa kejayaannya pernah menguasai wilayah yang luas yang mencakup Afrika Utara dan sebagian Jazirah Arab. Namun khilafah Fatimiyah memiliki masalah dalam hal nasab, sehingga sebagian ulama tidak mengakui mereka sebagai khilafah yang sah. Lalu bagaimana dengan khilafah Utsmaniyah? Apakah sah juga sebagai khalifah? Untuk yang ini masih panjang lagi penjelasannya, mungkin kita bahas di video yang lain.